Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita di Live Update Tribun News edisi Jumat 11 Maret 2022 sore. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih setengah jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Kepolisian Resor Pariaman menangkap seorang penadah dan 3 orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Sumatera Barat. 3 orang terduga pelaku diketahui telah menggasak sejumlah suku cadang kendaraan bermotor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah uang hasil penjualan barang curian mereka. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Padang. Ada rekan Wahyu Bahar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Wahyu dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan bahwasanya Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz mengatakan bahwasanya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap orang penadah dan 3 orang terduga pelaku pencurian suku cadang bermotor di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi, Satreskrim Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga pelaku di daerah Buayan, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis kemarin, dini hari sekira pukul 2.00 WIB. Jadi ketika ditangkap, setelah diinterogasi, 3 orang terduga pelaku juga mengaku akan beraksi kembali di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Jadi rencananya 3 pelaku akan menggasak gudang beras. Jadi kepolisian telah mengamankan 3 pelaku dan seorang penadah tersebut di Mapolres Pariaman. Adapun barang bukti yang didapatkan ataupun dirampas, diamankan dari 3 terduga pelaku ialah gunting besi hingga linggis yang digunakan pelaku untuk beraksi. Jadi Kapolres AKBP Abdul Aziz mengatakan terduga pelaku ini, 3 orang ini ialah spesialis pencurian dengan pemberatan. Karena berdasarkan interogasi, 3 orang tersebut telah melancarkan aksinya di beberapa tempat. Dalam rentang 2 bulan ini, sudah 2 pencurian yang dilakukan 3 orang tersebut, yakninya di pesisir selatan, mereka mencuri pupuk, dan di Bukit Tinggi, di Kota Bukit Tinggi, mereka mencuri 10 kodi atap seng. Jadi saat ini 3 terduga pelaku telah mendekam di Mapolres Pariaman. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini juga rekan Wahyu sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz. Berikut keterangan lengkapnya. Selatan. Artinya masih ada tersangka lain atau gimana? Sementara ini. Ya. Ancamannya dan ancamannya pasal yang diterapkan yaitu pasal 363 junto 362 dengan ancaman 7 tahun. untuk penadahnya? Penadahnya kita semua amankan. Untuk ancamannya di atas 4 tahun. Penadahnya sudah sering menerima barang curian atau benar? Sementara pengakuan dari TSK ini sudah 2 kali. Pertama, hasil pencurian di Bukit Tinggi juga diserahkan atau dijual kepada Mr. O. Nah, ini udah untuk pelaku utama sudah 2 kali masuk dengan kasus pembunuhan sama pencurian juga. Iya, residivis pelaku utama. Iya, Mr. H. Jadi sasarannya di bawah semua ada ya? Dia antar kabupaten. Berarti mereka tidak pilih-pilih objek yang akan dicuri ya? Tidak, dia mobile aja sistemnya. Bos tambang PT James and Armando Pundimas atau JAP ditangkap aparat Balai Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Direktur PT JAP ini diringkus seusai diduga menambang tanpa izin dan merusak hutan di Desa Lamundowo, Kecamatan Andoya, Kabupaten Konawe Utara. Informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra yang akan melaporkan. Silakan rekan Fadli. Ya baik, ya.
baik Tribuners, seorang bos tambang direktur PT James and Armando Pundimas ditangkap Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi pada 14 Februari 2022 lalu. Penangkapan bermula ketika polisi hutan dalam hal ini yang dikomandoi oleh Balai Gakum KLHK melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan penambangan ilegal di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowi, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui perusahaan ini menambang tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hasil penyelidikan ditemukan ada aktivitas penambangan dengan merusak kawasan hutan seluas 2,8 hektar. Selanjutnya para tim gabungan sendiri melibatkan Polda Sultra dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menyita 3 alat berat yakni 3 unit eksavator dan 3 unit dump truck. Selanjutnya KLHK kemudian membawa alat bukti tersebut ke penyimpanan benda sitaan negara atau di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya bos tambang ini RMY kemudian ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Kejahatan Lingkungan. Bos tambang ini kemudian terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Berikut Dea. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar dan Tribuners, kami tampilkan keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Dan JPU memberikan arahan kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Pada tanggal 14 Februari, saudara RM ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangannya, JPU sudah menetapkan lengkap berkas perkaranya dan kita limpahkan hari ini, limpahkan perkara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama, bukan baru berlangsung, tapi sudah berlangsung lama. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Sejumlah karyawan PT Kuan Sing Inti Makmur atau KIM Kabupaten Bungo tewas tertimbun longsor. Longsor terjadi saat para pekerja berada di area penggalian tambang batu bara PT Cipta Kridatama. 2 orang dikabarkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Selengkapnya dan juga bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Sopianto yang saat ini sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Sopianto. Oke, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan 2 orang karyawan PT Kuan Sing Inti Makmur, disingkat dengan KIM, tewas tertimbun longsor saat bekerja. Longsor terjadi pada Rabu 9 Maret 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di area penggalian tambang batu bara PT Cipta Kridatama disingkat dengan Cika di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro saat dikonfirmasikan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan total karyawan yang terkena material longsor ada sebanyak 4 orang. Keempat adalah Suhanda Mulia alias Wanda, 33 tahun, Agus Setiono, 32 tahun, Firna Irawansa, 35 tahun, dan riwayat 42 tahun. Wanda dan Agus Setiono kemudian ditemukan meninggal dunia, sementara Firna Irawan patah tulang kaki dan riwayat mengalami luka ringan dan trauma. Dikatakan AKBP Guntur Saputro, jenazah Wanda Kamis 10 Maret 2022 pagi baru ditemukan oleh tim Polres Bungo dan tim SAR.
Nah, kemudian longsor terjadi diduga akibat tingginya curah hujan yang turun dari Selasa hingga Rabu pagi ketika keempat karyawan mulai bertugas di ketinggian sekitar 100 meter, tiba-tiba longsor. Tak sempat menghindar, keempat karyawan itu akhirnya tertimbun material longsor. Selain keempat korban, karyawan satu unit alat bor dan 2 ekskavator juga rusak tertimpa material longsor. Untuk saat ini sedang proses penyelidikan. Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT Kuansing Inti Makmur, Pascal Ibrahim, membenarkan adanya karyawan yang tewas tertimbun longsor. Pascal menyebut kejadian terjadi pada pagi Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah sejak Selasa sore. Semua korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan selanjutnya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sopianto melaporkan dari Kabupaten Bungo, Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Sulawesi Barat. Polsek Wonomulyo bersama Patmor Satuan Samapta, Polres Polman menggelar operasi ketertiban masyarakat. Sejumlah motor, benda tajam, dan minuman keras disita oleh aparat saat operasi ketertiban tersebut. Mirisnya barang-barang itu disita polisi dari sejumlah orang yang mayoritas masih remaja. Selengkapnya dan juga bagaimana proses operasi ini akan dilaporkan rekan Kamarudin, jurnalis Tribun Sulbar. Silakan rekan Kamarudin dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ilya di studio dan selamat sore para Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa operasi ketertiban masyarakat dilakukan oleh Patmor Satuan Samapta Polres Polman bersama Polsek Kecamatan Wonomulyo menggelar operasi ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Polsek Kecamatan Wonomulyo. Dari operasi tersebut, polisi menyasar tempat keramaian yang ada di Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Mapili. Dari hasil operasi, polisi berhasil menyita 9 kendaraan motor dan 2 senjata tajam juga miras. Di Wonomulyo, dalam operasi tersebut, polisi membubarkan para remaja yang berkumpul dan pesta miras di Wonomulyo. Karena menurut keterangan Kompol Adrian selaku Kapolsek Wonomulyo mengatakan bahwa remaja-remaja ini dilaporkan oleh masyarakat karena sering membuat keributan di masyarakat dan membuat masyarakat Wonomulyo resah. Akhirnya operasi ini dilaksanakan. Dalam operasi ini, kepolisian menahan sejumlah para remaja yang berkumpul, terus akan dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan Kompol Adrian mengatakan bahwa para remaja yang diamankan, yang diamankan dalam operasi ini akan dilakukan pemanggilan orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Sementara untuk 2 remaja yang membawa senjata tajam akan diteruskan ke Polres Polman untuk dilakukan penahanan terkait senjata tajam tersebut. Seperti itu laporannya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Kamarudin di Sulbar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah kota Jabodetabek telah memutuskan kenaikan upah minimum kota atau UMK pada tahun 2022 ini. Namun besaran kenaikan upah itu hanya menjadi impian semata bagi orang yang bekerja sebagai petugas keamanan di perumahan Puspiptek, Setu, Kota Tangsel. Pasalnya mereka masih menerima upah yang di bawah jauh dari UMK. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Rizky Amana, jurnalis Warta Kota yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Selamat sore rekan Dea dan Tribun Nusantara. Bisa saya informasikan benar saja kemarin saya mendapatkan adanya aksi demonstrasi puluhan para petugas
Satuan Petugas Keamanan atau Satpam Perumahan Puspiptek yang berada di kawasan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dari aksi tersebut didapati bahwa para puluhan satpam ini menuntut adanya kejelasan status pekerjaan maupun penolakan PHK sepihak dari PT Sumberguna Dinamis. Bisa diceritakan awal mula para satpam itu bekerja di bawah pengelola Kementerian Ristek atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Riset Inovasi dan Nasional atau BRIN. Pada akhir Desember lalu kontrak mereka diputuskan habis, namun pihak dari PT Sumberguna Dinamis ini meminta para ke-66 satpam ini untuk bertugas kembali di perumahan Puspiptek Setu, Kota Tangerang Selatan. Para satpam ini pun menerima permintaan dari PT Sumberguna Dinamis. Namun seberjalannya waktu di awal Januari 2022 ini ternyata gaji yang dibayarkan oleh PT Sumberguna Dinamis ini hanya sebanyak 27 orang. Sedangkan sisa 39 orang itu tidak menerima gaji. Nah, gaji yang dibayarkan kepada 27 orang ini memang merupakan UMK dari Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4,2 juta. Namun ke-39 orang ini yang tidak menerima gaji mendapat perhatian dari para teman-temannya, yakni yang sebanyak 27 orang. Alhasil gaji dari 27 orang ini dikumpulkan dan dibagi rata menjadi total 66 orang penerima sebesar Rp 1,8 juta. Dan sampai saat ini di bulan ketiga mereka, pihak Satpam maupun PT Sumberguna Dinamis ini masih melakukan mediasi terhadap permasalahan yang memperkeruh hubungan mereka. Nah, diketahui Satpam tetap tidak ingin melakukan mediasi yang hasilnya telah sebanyak 3 kali didapati kesimpulan yang sama, yakni hanya 27 orang yang dipekerjakan dari janji sebelumnya sebanyak 66 orang. Nah, sementara PT Sumberguna Dinamis membantah adanya pemecatan atau PHK sepihak dari pihaknya. Mereka mengklaim bahwa 27 orang ini merupakan hasil evaluasi pilihan pihaknya tanpa diketahui oleh para satpam tersebut. Nah, namun setelah kita mencoba mencari kejelasan secara proses evaluasi yang dilakukan, pihak Sumberguna Dinamis enggan memberikan terperinci bagaimana permasalahan tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky, dan berikut Tribuners ada keterangan dari pihak administrasi Satuan Petugas Keamanan Perumahan Puspiptek dan juga perwakilan PT Sumberguna Dinamis selengkapnya. Loh, 66 itu bukan dari kami. No, Bang, itu dari itu kan mereka PPPN. Iya kan? Mereka dulu kan masuk ini dari Lapan atau dari Batam atau dari mana saya belum tahu, ya kan? Tetapi itu kan kita menang lelang, kita kan akhirnya bersimulasi, dan itu dari Januari kita sampaikan loh. Kita akan ada plotting sekian orang. Nah, nanti ada evaluasi selama 2 bulan, itu kita sampaikan loh. Dan orang pimpinan BRIN tahu semua evaluasi ini, bukan sepihak saya. Itu evaluasi. Dari evaluasi itu nanti ketemunya 27. 27 kita yang ngatur semua. Kalau 66 orang itu tetap ngotot menentukan mereka, bakal dipecat atau gimana? Pastilah, siapa yang mau bayar? Kan saya nggak bicara pecat. Tetapi siapa yang mau bayar selisih itu? Ayo, saya mau tanya sama Anda semua. 66 dikali 66 dibagi 27 berapa? Nah, itu aja dulu. Nah, selisihnya itu siapa yang mau bayar? Berarti artinya 39 orang itu dari 66 hanya dipakai 27 orang ya, Pak? Berarti sisa 39 orang akan dipastikan tidak terdaftar dalam karena itu Bapak. Memang kita setting semuanya. Diminta bantuannya untuk di sini, untuk membantu keamanan di sini. Gitu. Keinginan Polri sendiri dari para security ini apaan? Ya karena judulnya kami diminta, tolonglah jangan seperti itu. Gitu. Tolong ya beri kami gaji yang manusiawi. Ini kami diminta gaji 27 orang dengan gaji UMK dibagi-bagi menjadi 66 anggota. Sangat tidak manusiawi menurut saya. Jadi berapa jadinya Pak per orang? Sekitar 18 atau per bulan itu per bulan. Dengan jam kerja berapa jam? Jam kerja 12 jam kita. Hari libur berapa kali? 2 kali. Kita dua masuk kali. pagi 2 kali, malam 2 kali. Seperti itu. Libur 2 hari. Iya. Tadi maksud dibagi itu gimana sih, Bang? Nah, gini Pak, misalkan contohnya ya. Iya, Pak. Kita dengan gaji misalkan 4.200.000. Nah, dengan 27 orang ini, kalau kita pengen masuk semua,
Nah, gaji yang di 4.200.000 dikali 27 itu dibagi 66 orang, Pak. Manusiawi tidak, Pak, seperti itu, Pak? Artinya yang digaji 4,7 itu hanya 22 orang dan 27 harus orang. 27 orang 27 dan orang. dibagi menjadi 66 petugas. 66 orang. Itu udah berjalan belum, Pak? Belum, Pak. Ini mau dijalankan seperti ini, Pak. Makanya kami menolak seperti ini, Pak. Berarti udah jalan dong? Gaji yang kita 2 bulan masih ngikutin gaji yang lama, Pak. Yang 2 bulan Tapi ini udah jalan? Januari, Februari. Itu udah berjalan 3.950.000 gaji kami. Nah, sekarang kami mau digaji 4.200.000. Umpama nih, gaji 4.200.000 dikali 27 orang. Dengan sekian juta dibagi 66 orang, Pak. Itu ada rasa manusiawinya nggak, Pak, itu, Pak? Oh, yang 66 orang ini karyawan dari 2 bulan lalu yang... Iya, betul, Pak. Iya, 2 bulan. Peralihan pihak ketiganya berarti Iya, vendornya. iya. Yang diterima berapa? Yang diterima 27. Sisanya enggak? Sisanya enggak. Berarti ini untuk hubungan juga berarti? Iya. Untuk yang enggak diterima? Iya. Oh, berapa kali mediasi, Kan? 3 kali pertemuan ini. Dan apa hasilnya, Bang? Ya, dia masih menawarkan seperti yang lama itu, Pak. Peralihan itu bisa diceritakan sejak kapan sih, Bang? Peralihan itu Januari ya? Untuk peralihan itu setelah menjadi BRIN itu di Januari 2022. Sebelumnya 66 orang ini bekerja di PT di Puspitek, Pak, kita PNPN. Ya, di kementerian. Di kementerian. Ristek BRIN. Itu sampai bulan apa? Sampai Desember. Desember. Kami selesai di sana dan kami akan diperpanjang dengan pihak outsourcing. Perjanjian waktu itu. Itu di awal Januari. Di awal Januari. Dengan di Desember, di akhir. Selain aset yang berada di Medan, rumah mewah Indra Kents di Alam Sutera Tangerang juga disita Bareskrim Polri. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Nama Crazy Rich Medan, Indra Kents masih terus menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan judi online berkedok binary option. Diketahui Polri telah menyita sejumlah aset milik Indra Kents di kampung halamannya, Medan, Sumatera Utara. Indra juga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Alam Sutera BSD Tangerang Selatan yang kini ikut disita Bareskrim Polri. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana penampakan rumah tersebut akan disampaikan rekan wartawan Tribun News. Ada Reza Deni Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Reza. Baik Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Benar sekali bahwa Indra Kents, salah satu Crazy Rich dari Medan, sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online berkedok binary option, dan Bareskrim juga mengatakan telah menyita sejumlah aset. Salah satu yang disita adalah rumah di Alam Sutera, rumah mewah di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Dan kami sempat mengunjungi lokasi tersebut, namun ketika berada di lokasi tampak tidak ada
garis polis lain seperti sebagaimana layaknya sebuah objek disita, dan sama sekali tidak ada polisi yang berjaga atau keamanan atau apapun yang terkait dengan penyitaan. Dan ketika kami berada di sana juga ada sejumlah penghuni yang masih hilir mudik di rumah tersebut, entah itu mengeluarkan mobil atau entah itu memarkirkan motor, dan juga menerima paket dari ekspedisi yang kebetulan mampir di sana. Dan kami juga sempat sedikit mewawancarai salah satu penghuni rumah di Alam Sutra tersebut, dan sayangnya memang narasumber kami tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Dia hanya bilang bahwa rumah berlantai 3 itu yang dan berwarna putih itu tidak dilakukan penyitaan oleh Polri, dan kami diberitahu bahwa rumah tersebut bukanlah rumah milik Indra Kents, namun rumah milik kekasihnya Vanessa Kong. Dan saat ditanyai soal apakah rumah tersebut pemberian dari Indra Kents, narasumber juga membantah bahwa rumah tersebut adalah pemberian, melainkan rumah dari orang tua dari Vanessa Kong. Setelah itu tidak ada lagi orang yang memberikan keterangan kepada kami, sehingga hanya satu narasumber itu saja yang memberikan keterangan, dan sampai dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat tidak ada kepolisian yang datang ke rumah di Alam Sutra tersebut, sehingga nampaknya memang agak ada sedikit kontradiksi antara pernyataan Barreskrim Polri dan kemudian dengan pantauan kami di lapangan. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Reza Deni Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Masa buruh bersama sejumlah aliansi masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI Jakarta siang tadi. Adapun tuntutan yang disampaikan satu di antaranya adalah menolak ditundanya kontestasi Pilpres 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News yang tadi juga sempat ke lokasi demonstrasi. Silakan rekan Rizky dengan laporan Anda. Ya, selamat siang menjelang sore Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari Jumat 11 Maret 2022 siang tadi gedung DPR RI digeruduk oleh massa Serikat Buruh dari Aliansi Buruh dan juga Aliansi Petani Indonesia serta para pekerja rumah tangga, di mana pada aksi tersebut mereka menuntut untuk pemerintah melalui DPR RI mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, salah satunya yakni untuk mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan jaminan hari tua yang dimana sudah direvisi begitu, namun mereka tetap menuntut agar peraturan tersebut dicabut karena dinilai merugikan kesejahteraan pekerja. Mereka menyebut kalau seluruh harta atau seluruh dana yang ada di dalam JHT itu merupakan hak dari pekerja dan boleh diambil kapanpun jika pekerja tersebut sudah tidak bekerja di suatu perusahaan tanpa harus menunggu usia 56 tahun begitu deh. Tak hanya itu, tadi juga mereka meminta untuk DPR menghentikan proses pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilainya juga sangat inkonstitusional dan juga tidak ramah terhadap pekerja karena dapat merugikan pekerja begitu. Dirinya tadi juga pihak dari Serikat Buruh diwakili oleh Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal menyatakan juga menuntut DPR untuk mencabut atau membatalkan rencana penundaan pemilu pada 2024 nanti atau bahkan menolak adanya rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka menilai kalau hal tersebut juga tidak sesuai dengan konstitusi negara dan sangat menyengsarakan masyarakat dan yang kalau alasannya dari faktor ekonomi, mereka tidak mengaminkan hal tersebut dan harus kembali pada konstitusi negara, yakni pemerintah atau presiden hanya bisa menjabat 2 periode dengan masa jabatan habis dengan nantinya di pemilu 2024. Tadi juga terpantau di lokasi banyak aparat kepolisian begitu yang
menjaga di sekitaran kompleks parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Dan uniknya Dea tadi para masa aksi sebelum menggelar aksi di depan DPR ini mereka menyelenggarakan atau melangsungkan ibadah sholat Jumat berjamaah begitu dengan khutbah dan imamnya diwakili dari salah satu perwakilan masyarakat buruh. Begitu deh yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sekira 50 warga Afghanistan yang berada di Makassar melakukan demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung di depan Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Pisang Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pada hari ini Kamis 10 Maret 2022. Aksi ini diikuti oleh semua kalangan warga Afghanistan. Bahkan ada yang nekat membawa anaknya yang masih bayi. Bagaimana pantauan saat demonstrasi warga Afghanistan ini akan dilaporkan rekan wartawan dari Tribun Timur, Wahyudin Tamrin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Wahyudin. Baik, terima kasih. Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa seluruh warga Afghanistan yang berada di Kota Makassar melakukan aksi demonstrasi tepatnya di depan Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pada hari Kamis 10 Maret 2022. Jadi aksi ini berlangsung tepat pada pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Jadi sebelumnya mereka telah melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan Februari. Tapi pada saat aksi bulan lalu itu tidak sempat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga mereka sempat mengirim surat kepada Gubernur. Tetapi sampai sekarang surat tersebut belum ada balasan dari pihak Gubernur Sulawesi Selatan itu sendiri, sehingga mereka kembali melakukan aksi damai di depan Menara Bosowa. Salah satu tuntutan mereka karena mereka ada yang hampir 10 tahun lebih di Kota Makassar, tetapi sampai saat ini tidak pernah mendapat pekerjaan. Kebebasan mereka pun untuk keluar kota atau berjalan meninggalkan Kota Makassar itu sendiri juga sangat dibatasi. Karena sampai saat ini mereka belum memiliki identitas, hanya belum memiliki kartu tanda penduduk atau identitas di Kota Makassar atau di Indonesia. Mereka hanya menggunakan identitas dari Afghanistan itu sendiri yang diberikan oleh PBB. Nah, selama kurun waktu 10 tahun ini sudah ada sekitar 15 warga Afghanistan yang bunuh diri. Mereka karena sudah merasa bosan, jenuh, dan tidak ada aktivitas. Mereka hanya tinggal di dalam kota tanpa ada aktivitas apapun. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga Afghanistan yang tinggal di Makassar. Zabi, berikut selengkapnya kami tampilkan. Hari ini banyak itu orang Afghanistan, itu anak-anak, ibu-ibu, semuanya datang di sini gara-gara di sini 10 tahun dari di sini itu orang Afghanistan tidak ada kerja. Sudah capek, bosan, selalu duduk-duduk di rumah. Ya, semuanya datang di sini, mau demo, mau minta hak dari itu pemerintah Indonesia. Gara-gara semuanya sudah capek, banyak lama di sini duduk, tinggal di Indonesia. Tapi itu 15 orang, itu orang negaraku. Itu anak-anak muda sudah bunuh diri. Semuanya sudah capek dari di sini gara-gara semua orang tahu orang itu Afghanistan sekarang sudah Taliban masuk dari Afghanistan, tidak ada itu pemerintah, tidak ada negara, semua dari di sini juga sudah bosan gara-gara itu. Sudah berapa lama tinggal di Makassar? Saya di sini sudah 10 tahun. 10 tahun saya tinggal di Makassar. Jadi belum dapat kerja selama 10 tahun itu? Tidak. Saya tidak ada kerja di sini, tidak ada aktivitas. Sudah bosan di sini.
Jadi aktivitasnya di sini di Makassar sebagai tidak ada aktivitas gara-gara itu dari di sini itu pemerintah Indonesia tidak boleh kerja. Semua orang dari di sini gara-gara itu datang sudah bosan, sudah capek, tidak ada aktivitas, tidak ada kerja. Gara-gara itu datang dan mau minta. Oh jadi aksi demonya ini terkait itu ya, belum mendapat kerja. Itu demonya gara-gara di sini bilang saya itu semua sudah capek mau pergi dari negara tujuan, negara tujuan. Aparat gabungan kembali melakukan razia tambang timah ilegal di Desa Belo Laut, Bangka Barat yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebelumnya di Krimsus Polda Bangka Belitung juga telah mengamankan 14 penambang pada Rabu 9 Maret lalu. Adanya aktivitas tambang ilegal yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini disebut memberikan dampak kerusakan yang parah. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di lapangan terkait penambangan ilegal ini akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, wartawan Bangka Pos yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky Irianda. Ya, rekan Dea, pada Kamis 10 Maret kemarin tim gabungan atau sebanyak 80 personel gabungan dari Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat dan Satpol PP Bangka Barat melakukan razia tambang inkonvensional di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Dalam operasi kemarin, tim gabungan tidak berhasil menemukan satupun penambang, dikarenakan memang saat tim gabungan datang ke lokasi pada sekitar 10 pagi hari, sudah tidak ada lagi aktivitas penambang di lokasi tersebut. Namun, walaupun tidak menemukan adanya satupun penambang, beberapa alat yang digunakan untuk penambang biasa beraktivitas untuk mencari TI di lokasi tersebut masih berada di lokasi itu, sehingga dari tim gabungan melakukan sejumlah pengerusakan terhadap puluhan seperti sakan ataupun selang-selang atau drum yang masih berada di lokasi. Hal ini dilakukan tim gabungan dikarenakan untuk agar para penambang tidak lagi menggunakan alat-alat tersebut dan untuk menghentikan penambang dari aktivitas tambang ilegalnya itu. Sebelumnya juga pada Rabu atau kemarin lusa, tim dari Ditkrimsus Polda Bangka Belitung juga sudah turun langsung melakukan razia di lokasi yang sama. Namun perbedaannya dengan operasi yang dilakukan kemarin oleh Polres Bangka Barat bersama Forkopimda Bangka Barat, untuk Ditkrimsus Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan 14 penambang TI. Dan saat ini juga sudah ke-14 penambangnya sudah dibawa ke Polda Bangka Belitung. Selain itu untuk aktivitasnya sendiri, untuk TI di Desa Belo Laut ini juga diketahui sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Jadi untuk lokasi itu juga bukan lokasi tambang timah yang baru, jadi sudah lama sudah aktivitasnya. Dengan 2 tahun yang sudah berjalan, akibat aktivitas TI itu juga membuat lokasi tersebut yang merupakan hutan mangrove sudah sangat miris, dikarenakan puluhan sakan juga sudah berdampingan dengan puluhan pohon yang sudah roboh akibat adanya aktivitas TI. KPHP Rambat Menduyung Media juga mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 5 hektar kawasan hutan mangrove yang sudah rusak sebagai dampak dari aktivitas TI. Sedangkan Kabak Op Polres Bangka Barat, Kompol Efri Susanto, juga secara tegas pada saat razia mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan razia dikarenakan sudah semakin parahnya kondisi hutan mangrove yang berada di Desa Belo Laut. Demikian Dea. Baik, Tribuners rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama KPHP Rambat Menduyung dan juga Kabak Ops Polres Bangka Barat terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ini kita mau rehab. Tetap sebenarnya kalau ini melibatkan masyarakat. Jadi bentuknya mungkin rehab das. Kemudian ada program juga dari pemerintah pusat, programnya PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi itu yang akan kita lakukan. Cuman kalau misalnya itu tetap masih ada penambangan sini susah. Nanti setelah ditanam besoknya mungkin sudah hilang kan susah Pak. Jadi harus dibersihkan dulu ya. Ya mudah-mudahan kita menggugah hati masyarakat di sini untuk mau bersama-sama Hari ini kosong. Jadi hari ini kosong. Jadi kita gabungan dari TNI, dari polisi, dari Pol PP, dari KPHP
dari BPBD. Nah, itu kita nanti menghancurkan saka-saka yang ditinggal sama penambang tersebut. Limbah diduga oli mencemari pesisir pantai Panjang Selatan, Bandar Lampung, Provinsi Lampung sejak Rabu 9 Maret 2022 lalu. Tim gabungan dari pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung menerjunkan tim untuk mengecek air laut yang berwarna hitam itu. Tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP Panjang, Pelindo, dan Pertamina juga melakukan pembersihan. Selengkapnya bagaimana pantauan pencemaran yang ada di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung. Ada rekan Denny Saputra. Silakan rekan Denny dengan laporan Anda. Oke, selamat sore rekan Dea. Baik, perlu saya sampaikan juga terkait limbah yang mencemari pantai pesisir Panjang itu kemarin sudah dilakukan oleh DLH Provinsi Lampung melakukan mengambil sampel untuk diteliti dan diuji. Sampel tersebut nantinya rencananya akan dikirim ke Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Nah, selain itu juga kedatangan DLH itu bersama pihak terkait yaitu dari Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP Panjang, Pelindo, dan Pertamina. Nah, pada hari Kamis tanggal 10 kemarin itu melakukan pembersihan lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan upaya pemulihan agar tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, selain itu juga dari penyidikan awal di Krimsus Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan awal. Itu luas pencemaran limbah oli tersebut itu sekitar mencapai 500 meter di sepanjang pesisir pantai Panjang Selatan. Nah, namun saat ini juga di Treskrim Sus Polda Lampung saat ini juga masih melakukan tindak lanjut dan masih dalam pendidikan lebih lanjutnya. Itu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Denny Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Komisi 1 DPRD Maluku melakukan rapat lanjutan terkait konflik sosial di Pelau dan Kariu. Hari ini Kamis 11 Maret 2000, Jumat 11 Maret 2022. Rapat itu menghasilkan hunian sementara bagi warga Kariu yang mengungsi di Aboru, Pulau Haruku akan segera dibangun. Diketahui para pengungsi ini sudah bertahan selama 1 bulan lebih pasca konflik pada 26 Januari 2022 lalu karena masalah tapal batas tanah. Informasi selengkapnya dan juga pantauan terkini di lokasi akan dilaporkan reporter Tribun Ambon, rekan Mesya Marasa Besi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Halo, rekan Mesya. Baik, Dea dan juga Tribuners. Perlu saya laporkan bahwa pada Kamis 10 Maret 2022 kemarin bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumah mengatakan bahwa akan dibangun hunian sementara untuk warga Kariu yang tengah mengungsi di negeri Aboru, Pulau Haruku. Hal ini disampaikan saat melakukan rapat lanjutan terkait dengan penanganan konflik sosial di Pelau Kariu bersama 10 mitra komisinya. Dalam rapat itu, politisi PKS ini mengatakan bahwa kondisi para pengungsi warga Kariu yang tengah mengungsi di Aboru sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengurangi beban mereka sebagai pengungsi.
karena dalam pengungsian itu ada 7 kakak, 7 kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ini tentu sangat memperhambat aktivitas mereka dalam berumah tangga. Misalkan untuk proses memasak, mencuci itu harus butuh antrian karena 7 kepala keluarga ini tinggal dalam satu rumah. Nah, ini kemudian menjadi alasan DPRD Maluku mengusulkan untuk harus dibangun hunian sementara bagi warga Kariu yang sementara mengungsi di negeri Aboru. Dea dan juga Tribuners, untuk diketahui sudah 1 bulan lebih lamanya sebanyak 1.370 warga Kariu atau 330 kepala keluarga yang tengah mengungsi di negeri Aboru, Pulau Haroko, di mana 150 diantaranya adalah balita dan 250 lainnya berasal dari kalangan lansia. Mereka terpaksa mengungsi usai bertikai dengan negeri tetangga, yaitu negeri desa Dusun Ori pada 26 Januari 2022 lalu karena persoalan tapal batas tanah. Nah, pertikaian ini terjadi dan mengakibatkan sebanyak 211 unit rumah milik warga Kariu akhirnya terbakar. Demikian yang dapat saya laporkan, Dea. Baik, terima kasih rekan Mesya. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Amir Rumrah, selengkapnya. Dan bisa juga kita undang Pak Kapolda dan Pangdam untuk sekaligus merumuskan terkait dengan ada 2 tadi itu. Yang pertama aksi nyata terkait dengan pemulihan pengungsi yang itu perlu kita lakukan. Yang kedua menyangkut dengan aksi nyata terkait dengan persoalan pengembalian. Ini tidak ada, itu tetap ada langkah majunya terkait dengan persoalan itu, sehingga kita harapkan kalau hari ini kita mengeluarkan 5 miliar untuk menyelesaikan masalah ini, daripada nanti ketika terlambat merespon mengakibatkan bisa menimbulkan anggaran lebih besar daripada itu lagi. Itu yang mudah-mudahan itu yang bagian jadi catatan yang disampaikan oleh Pak Kapolda untuk kami mudah-mudahan teruskan sehingga kita diskusikan. Dan tadi mungkin Bapak wartawan mendengar langsung, mudah-mudahan jangan sampai tenda-tenda yang lama diberikan kepada masyarakat pengungsi di bawah. Masalah pendidikan itu kami kembalikan kepada pemerintah Maluku Tengah dengan provinsi untuk melakukan koordinasi dalam rangka proses penanganan tanggap darurat itu betul-betul maksimal sehingga masyarakat tidak merasa bahwa tidak ada pemerintah hadir dalam rangka melihat persoalan mereka. Ya, Pak, ada permintaan dari kedua belah pihak itu, Pak, sikap seperti apa, Pak? Ya, tadi itu kan bagian daripada langkah tadi, langkah yang nanti kita bentuk tim, nanti bagian sudah dilakukan, mudah-mudahan itu sikap yang mereka lakukan dan tidak kita, itu adalah bagian pada mewakili masyarakat dua belah pihak, Kariu dan Pulau mereka menyampaikan, sehingga dari situ kita kaji dalam bentuk tim itu kita kaji langkah-langkah apa yang kita lakukan, termasuk pikiran dari Pak Kapolda dan Pangdam untuk kita undang Upulatu, raja-raja yang ada di sekitar itu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita bicarakan, sehingga itu ada bagian dari masukan yang nanti kami sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk teruskan kepada, dan nanti ketika undang Pak Gubernur dan Pak Sekda dan Pak Bupati kita bisa bicara satu format yang pas untuk pembentukan tim dalam rangka proses penanganan terkait dengan itu. Warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuningan mengikuti pelaksanaan vaksinasi di lapas setempat. Kegiatan vaksinasi ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mencegah terhadap penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana tadi pelaksanaannya akan dilaporkan rekan reporter Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang sekarang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ipai. Baik, Dea. Baik, silakan rekan Ipai dengan laporan Anda. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang berlangsung di Lapas Kelas 2A Kabupaten Kuningan atau dikenal dengan sebutan Lapas Johor ini, tadi melangsungkan vaksinasi terhadap warga binaan pemasyarakatan, di mana diketahui dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi tahap 3 atau booster ini diikuti sebanyak 370 maksudnya dari sebanyak warga binaan yang berada di Lapas Kabupaten Kuningan ini sekitar 406. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tadi juga dibarengi oleh Kapolres Kabupaten Kuningan, yaitu AKBP Dani Aryanda. Diketahui juga dalam pelaksanaan vaksinasi tadi berlangsung dipantau oleh Kapolri
Jenderal Sigit melalui Zoom meeting yang dilakukan oleh Satuan Polri di setiap daerah melalui Zoom meeting tadi. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi juga, Kalapas Kabupaten Kuningan, Gumilar Budi Rahayu menyebut bahwa untuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan, terutama di lingkungan Lapas Kabupaten Kuningan ini, terus menjadi komitmen dan titik fokus pelaksanaan pencegahan tersebut, seperti diantaranya melakukan vaksinasi seperti tadi, kemudian pemberian multivitamin terhadap warga binaan, serta melakukan kegiatan bersih-bersih dan melaksanakan olahraga bersama. Demikian hal serupa juga dilakukan oleh petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Dani Aryandi ini dalam kesempatan per hari tadi, Jumat tanggal 11 bulan Maret sekarang ini, Satuan TNI Polri melaksanakan vaksinasi itu berlangsung di sebanyak 93 titik di daerah Kabupaten Kuningan. Hal itu tentunya sebagai komitmen pemerintah, dalam hal ini Satgas Covid Kabupaten Kuningan, untuk melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap angka lonjakan paparan COVID-19 di daerah Kabupaten Kuningan. Demikian dia yang dapat saya sampaikan. Baik, Tribuners, terkait kegiatan vaksinasi di Lapas Kuningan ini, rekan IPA juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Baik ya, alhamdulillah pada hari Jumat ini kita kerjasama dengan Polres Kuningan melaksanakan vaksin booster buat warga binaan di Lapas Kuningan. Alhamdulillah, menurut data yang tadi kita terima, ada sekitar 370 warga binaan yang melaksanakan vaksin booster. Kemudian sebelumnya berapa sih Pak dari total warga binaan ini Pak? Kalau untuk di Lapas Kuningan ini, alhamdulillah per hari ini hampir 90% sudah divaksin seluruh warga binaan. Sementara jumlah hunian Pak berapa? Untuk hunian sendiri per hari ini 406 orang. 406. Artinya pencegahan COVID terus dilakukan juga Pak? Ya tentu, selain vaksin kita juga untuk pencegahan COVID, karena kita tahu ya bahwa di lapas ini sangat rentan untuk penyebarannya. Selain vaksin yang paling utama, terus kita juga olahraga bareng, penyuplai multivitamin, dan tentunya harus ada keinginan dari warga binaan itu sendiri untuk bisa terbiasa. Kami bersama beberapa unsur terkait, Polda dan Dinas Kesehatan dari Lapas, kemudian dari Kodim, Polres, bersama-sama pada hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak di Lapas Kuningan. Intinya adalah kegiatan ini untuk mempercepat capaian vaksinasi yang seperti diarahkan Bapak Presiden bahwa target pencapaian yaitu untuk dosis 1 diharapkan bisa 90%, kemudian untuk dosis 2 di angka 70%. Yang nantinya diharapkan juga akan timbul herd immunity di warga, di komunitas, dan khususnya pada saat ini di lingkungan lapas Kuningan. Jadi setiap hari kita terus melaksanakan, tiada hari tanpa libur, tiada hari tanpa vaksinasi. Di nakes, semua dari unsur terkait, semuanya turun membahu-membahu mengerahkan warga masyarakat yang belum divaksin untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Demikian. Pak, terlepas kegiatan ini Pak, untuk di lingkungan masyarakat lain gimana Pak? Seperti di objek wisata ataupun di tempat-tempat area terbuka itu Pak? Jadi selain di sini kita hari ini ada di 90 titik. Kita hari ini ada 90 titik. Kemarin itu kita ada di 95 titik. Nah, titik-titik itu ditempatkan untuk menyisir warga masyarakat yang mungkin jauh dari lokasi gerai vaksin, terutama misalnya di puskesmas ataupun di tempat-tempat statis. Jadi gerai ini kita pindahkan setiap harinya sesuai dengan lokasi pendataan. Kantor pemerintah Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar Ludes terbakar pada Kamis 10 Maret 2022 kemarin.
Bangunan dan alat kerja serta perabot termasuk dokumen administrasi desa diduga turut hangus. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Banjarmasin Pos, ada Muhtar Wahid yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Muhtar dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan Dea dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ya. Kemarin hari Kamis sekitar pukul 14.45 pukul 15.45 terjadi kebakaran hebat ya yang merusak satu buah rumah, maksud kami satu buah kantor kepala desa Sungai Kitano di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain merusak satu buah kantor, juga merusak perpustakaan. Yang sebelumnya itu sebenarnya bukan perpustakaan, ya itu adalah rumah dinas guru yang oleh Dinas Pendidikan dijadikan perpustakaan dan musola. Sehingga setelah itu turut terbakar. Selain itu juga fasilitas Pamsimas ya juga turut terbakar sekitar 7 ton, informasi kepala desa ketika kami cek ke lapangan. Kemudian di total perkiraan kerugian dari musibah itu sekitar 500 juta kata Camat Martapura Timur. Nah, pelayanan sementara ini dilakukan di halaman desa, kantor desa Sungai Kitano karena halamannya cukup luas. Jadi masih bisa melayani warga. Bahkan kata Camat bisa juga di rumah kepala desa sementara darurat ini. Nah, dan peristiwa ini terjadi kali pertama untuk tahun ini di Desa Sungai Kitano. Dia, terima kasih. Kembali dia, Dr. Wahid dari Kabupaten Banjar. Baik, Tribuners, berikut ada wawancara dari pembekal Desa Sungai Kitano dan juga Camat Martapura Timur. Selengkapnya kami tampilkan. Peristiwanya kemungkinan hitungannya ini masih kita tahu aja Bang, masih jamnya aja pembekal. Jam kurang lebih 4:30 lah. Jam 5 lah. Dari abang tadi setengah 5. Ada ulun kan melihat langsung di sini ulun membaiki otomatis mesin air di Pamsimas. Nggih. Oh, jadi Pamsimas terdampak juga. Nggih. Apanya tandonnya? Tandon sama mesin. Tandon berapa buah? Tandon ada 7. Terus Bang berdampak lah bagi distribusi air. Nggih, ini sementara ini masih kena mengalirkan air. Ini kan Pamsimas, ini kan berapa pelanggannya? Sekitar 100-an lebih, hampir 150-an, 150 rumah. Ada yang minta pertolongan ngarannya BBBD untuk mensuplai air? Masih belum Bang. Masih belum lah, ya baik. Hari ini sekitar jam 4.45 telah terjadi kebakaran di Desa Sungai Kitano yang mengakibatkan terbakarnya perpustakaan SDN Sungai Kitano 1 dan kantor pembakar Sungai Kitano beserta ada fasilitas Pamsimas ya. Ya. Itu kan informasinya ada sekitar 100 kepala keluarga pelanggannya. Seperti itu kah? Mungkin seperti itu ya, baik. Tapi hari ini sudah ditangani berkat bantuan dari pemadam kebakaran kabupaten dan relawan yang lainnya berhasil memadamkan dan tidak merambat ke sekelilingnya. Karena di sekelilingnya ini ada rumah penduduk, kemudian di sini ada Polindes, di sekitar sini ada sekolah ya. Masih rumah penduduk. Alhamdulillah tidak ada terjadi korban. Korban jiwa ya? Tidak ada. Kerugian material ada? Kerugian material jelas. Mungkin baik. Diperkirakan kurang lebih 500 jutaan mungkin. Itu asal apa api diketahui kah dari beberapa saksi-saksi atau mungkin? Dari saksi-saksi yang melihat pertama kali api itu bersumber dari perpustakaan. Oh, muncul pertama kali ya. Kemudian membesar. Karena angin memang pada saat terjadi ini anginnya kencang. Angin dari sini meniup ke sana akhirnya kena ke sana langsung. Betul. Sumber air di mana tadi Pak? Bisa padam, ini kan kada hujan kita hari ini. Kan di depan sana sungai. Oh, sungai dalam ya. Oh, perumahan masih banyu lah. Alhamdulillah, syukurlah. Dan rata-rata memang sudah bawa banyu pemadamnya. Oh, luar biasa.
Aksesnya memang kada beraspal lah jalannya. Memang belum. Belum ya. Sejak pandemi COVID-19 mewabah, berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Salah satunya dengan menyiapkan 5 gedung sebagai rumah isolasi yang diperuntukkan bagi mereka yang terpapar penyebaran virus corona. Bagaimana keadaan terkini dari rumah isolasi tersebut akan dilaporkan rekan Vian Hermansyah, reporter dari Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Vian. Baik, terima kasih rekan Dia. Selamat sore Tribuners. Dapat kami laporkan terkait kondisi rumah isolasi yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, di mana sejak mewabahnya pandemi COVID-19, pemerintah daerah menyiapkan kurang lebih 5 gedung sebagai tempat isolasi bagi para pelaku perjalanan maupun mereka yang terpapar COVID-19. Kelima gedung ini dibagi di 3 pulau besar di wilayah Sitaro, yakni wilayah Pulau Siau, Pulau Tagulandang, dan juga Pulau Biaro. Namun demikian, aktivitas atau keberadaan atau kondisi dari rumah singgah ini terakhir kali difungsikan pada Maret 2021 lalu, di mana sejak bulan Maret lalu hingga kini kurang lebih setahun, rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi kondisi terkini dari rumah-rumah isolasi ini sudah dalam keadaan kosong. Dari penjelasan pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, Dr. Samuel Raule, di mana keberadaan rumah singgah ini masih tetap disiagakan. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah telah, selain kondisi atau kasus COVID-19 di wilayah Sitaro masih dalam terkendali dan juga cenderung menurun, pemerintah daerah juga telah mengambil kebijakan dalam bentuk penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, di mana untuk pengawasan pelaku perjalanan maupun pelaksanaan isolasi itu dilaksanakan secara mandiri dengan diawasi oleh satuan tugas yang ada di tingkat kelurahan maupun kampung yang ada di Sitaro. Jadi untuk saat ini, keberadaan rumah singgah atau rumah isolasi yang disiapkan pemerintah daerah, termasuk seperti yang disaksikan di layar kaca ini untuk sementara masih tetap disiagakan dan beberapa kali telah dilakukan pembersihan atau perawatan, sehingga ketika terjadi peningkatan kasus penyebaran COVID-19, maka rumah-rumah isolasi ini akan difungsikan kembali. Jadi untuk saat ini, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kesehatan, untuk pelaksanaan isolasi maupun pengawasan terhadap pelaku-pelaku perjalanan yang baru tiba di wilayah Sitaro, maka itu diserahkan langsung kepada setiap satuan tugas yang ada di wilayah kelurahan maupun kampung, termasuk dalam hal pengawasan proses isolasi mandiri yang dilakukan oleh para pelaku perjalanan atau mereka yang terpapar COVID-19. Khusus untuk mereka yang terpapar virus corona dengan gejala sedang hingga berat, pemerintah daerah tetap memperlakukan proses penanganan medis di rumah-rumah sakit maupun puskesmas yang ada. Jadi untuk rumah isolasi yang ada saat ini belum difungsikan, namun tetap disiagakan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus yang signifikan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Vian untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, untuk pertama kalinya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berkunjung ke Tarakan, Kalimantan Utara. Satu di antara agenda Mendikbudristek kali ini adalah melaksanakan dialog bersama puluhan guru yang merupakan calon guru penggerak sekota Tarakan. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana kegiatan dari Nadiem Makarim di sana selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter Tribun Kaltara. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar Tribuners, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim bertandang ke Kaltara pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kemarin.
Adapun jadwalnya ke Kaltara untuk pertama kalinya ini dijadwalkan selama 2 hari sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 kemarin. Di kunjungan di hari pertamanya sendiri, Menteri Nadiem Makarim tiba di Universitas Borneo Tarakan sekitar pukul 15.30 WITA. Di sini agenda Bapak Nadiem Makarim melakukan peresmian gedung laboratorium sentral ilmu hayati yang berlokasi di gedung SBSN Universitas Borneo Tarakan. Adapun setelah melakukan penandatanganan prasasti dan melakukan pemotongan pita di gedung SBSN, kemudian selanjutnya Nadiem Makarim melakukan dialog bersama dosen dan mahasiswa di lokasi tersebut. Di sini Nadiem Makarim sendiri didampingin rombongan, ada juga dari jajaran Kemendikbud dan juga dari Dirjen Dikti Bapak Prof. Nizam, dan disambut langsung oleh Profesor Adri Paton, Rektor UBT, dan juga Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes. Di sini, di momen ini, Menteri Nadiem Makarim melakukan dialog dan ikut memberikan dukungannya terhadap mahasiswa yang melakukan melakukan belajar melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau PMBKM. Ia menilai juga Universitas Borneo Tarakan sudah melaksanakan implementasi dari program PMBKM ini. Ia juga mendapatkan laporan bahwa Universitas Borneo Tarakan saat ini sudah melaksanakan PMBKM di mana sudah semester lalu 150 mahasiswa sudah diikutkan dalam kegiatan tersebut. Adapun dalam hal ini ia juga mengapresiasi Bupati, Wali Kota Kaltara di mana mendukung program Merdeka Belajar. Dan dalam hal ini setelah kegiatan dialog bersama mahasiswa dan dosen, setelah menampung semua aspirasi yang disampaikan mereka, Nadiem Makarim melakukan temu wartawan. Di sini ia juga menjelaskan secara rinci bagaimana ia memberikan restu kepada Universitas Borneo Tarakan untuk membuka fakultas kedokteran di mana ada 2 prodi yang akan dibuka. Dalam hal ini ia meminta Rektor UBT yakni Bapak Profesor Adri Paton untuk segera melengkapi persyaratan, mengisi semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendirian Fakultas Kedokteran. Kemudian selanjutnya ia juga mengatakan adapun dukungan untuk membuka Fakultas Kedokteran ini agar semua potensi lokal di mana putra daerah juga memiliki potensi untuk bisa menjadi dokter di wilayahnya dan bisa mengembangkan wilayahnya sendiri dan tidak perlu bekerja lagi di luar Kaltara. Selanjutnya di hari kedua, Bapak Menteri Nadiem Makarim kemudian mengunjungi SDN 034 yang ada di daerah Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar, Kota Tarakan. Di sini Bapak Nadiem Makarim lagi-lagi melakukan dialog bersama guru-guru yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Tarakan. Di sini ia juga menyerap aspirasi apa yang disampaikan oleh dan harapan apa yang diinginkan oleh guru-guru honorer yang ada di Kota Tarakan. Di sini ia juga melakukan dialog di mana ada 41 orang guru yang merupakan calon guru penggerak se-Kota Tarakan. Ia mengatakan guru penggerak ini merupakan salah satu program terpenting di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di bidang pendidikan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga Rektor UBT Profesor Adri Paton selengkapnya. Jadi alhamdulillah berita yang baik, saya sudah mengkonfirmasi bahwa kita akan memberikan mengizinkan bahwa Fakultas Kedokteran akan dibuka di UBT, ya. Dan strategi kita adalah untuk pelan-pelan moratorium daripada Fakultas Kesehatan ini di Indonesia akan pelan-pelan kita angkat, tapi yang akan kita prioritaskan adalah daerah-daerah yang paling membutuhkan dokter, daerah-daerah di perbatasan, daerah-daerah pinggiran,
provinsi-provinsi dan kabupaten yang tidak punya fakultas kedokteran saat ini itu menjadi prioritas utama kami. Karena kami menyadari bahwa dokter-dokter yang dibutuhkan itu akan dihasilkan dari fakultas kedokteran yang lokal. Yang pertama memberikan apresiasi. Sejak kepemimpinan Mas Nadiem, mungkin Mas, kami mendapatkan prodi hampir 9 prodi. Dan sekarang kami juga akan melakukan lagi prodi kedokteran, mudah-mudahan ini berhasil, serta kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan tidak akan ada pelaksanaan pilkada dalam waktu dekat. Pihaknya memastikan akan mengikuti pilkada serentak 2024 mendatang. Herman Deru juga menegaskan kepastian ini juga untuk memberikan jawaban ke masyarakat, khususnya partai politik yang terus melakukan lobby-lobby. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Sumsel. Ada Arif Rohekan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Arif dengan laporan Anda. Ya, Dea, dapat kami laporkan sebenarnya di Sumatera Selatan ini ada 2 kabupaten yang saat ini belum ada kepala daerah definitif, Dea. Karena ada seperti di Ogan Komering Ulu dan di Kabupaten Muara Enim. Ini hampir sama kasusnya, Dea. Ini kalau di Ogan Komering Ulu ini semuanya kepala daerahnya baik bupati ataupun wakilnya semuanya meninggal. Sedangkan di Muara Enim tersandung kasus korupsi. Sehingga kedua daerah ini mengalami kekosongan kepala daerah definitif, Dea. Semenjak dari 2020-an kayak gitu deh, semenjak dilantik. Nah, sehingga gubernur memastikan untuk mengisi kekosongan itu dilakukan penunjukan PJ penjabat kayak gitu deh, dan adapun PLH. Sementara untuk sejumlah partai politik terus melakukan lobby-lobby berbeda untuk melakukan pelaksanaan pilkada. Dan gubernur sendiri memastikan tidak ada pelaksanaan pilkada di bawah 2024 dan hanya akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pelaksanaan pilkada serentak ya. Nah, ini untuk menjawab semua kepastian apakah nanti ke depannya akan ada pelaksanaan pilkada atau tidak. Tetapi pernyataan gubernur ini mendapatkan respon sejumlah pengamat ya, termasuk oleh pengamat politik Sumsel Bagindo Togar ya, dia merasa mestinya harus ada pemilihan kayak gitu dia, karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika berhalangan tetap secara hukum mereka tidak ada lagi, dan sekarang mereka akan menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi, di mana dilaksanakan pemilihan melalui mekanisme DPR. Apalagi Bagindo tugas lainnya dari seorang PLH atau penjabat masalah administrasi dan birokrasi lainnya. Yang jelas selanjutnya, jika PLH yang punya wewenang adalah gubernur dan Mendagri. Nah, jika pertanyaan untuk apa pemilihan kepala daerah dilakukan tahun 2020 lalu, semua padahal partai semuanya all out melaksanakan pilkada walaupun calon tunggal kayak gitu dia. Seperti di OKU kemarin itu semua partai politik itu mendukung satu calon, yaitu Kuriana dan Johan Anwar yang melawan kotak kosong, sehingga ya semua merasa ini harus ada melahirkan pemerintahan definitif dengan dilakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tapi di sini masih abai gubernur dan menyepelekan kondisi pemerintahan di daerah kayak gitu deh. Baik, terima kasih rekan Arif, dan Tribuners berikut ada keterangan dari pengamat politik Sumatera Selatan Bagindo, selengkapnya kami tampilkan. Terima kasih terkait dengan PHH-nya kembali yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel terhadap TD yang baru nggak sampai 1 bulan menjadi kepala dinas di provinsi dan ditunjuk menjadi PHH lagi. Dan ini buat saya aneh dan keliru yang apa yang dilakukan oleh Gubernur. Kenapa? Karena masa jabatan untuk bupati pengganti dari paslon bupati kemarin, yaitu almarhum Kuriana dan Pak Johan Anwar, itu sudah dikatakan tidak ada lagi permasalahan hukum karena mereka sangat pelanggar tetap dan meninggal dunia. Maka dengan tempo yang lebih dari 25 bulan dan dalam ketentuan tidak boleh kurang dari 18 bulan, sepantasnya kemarin Pak Gubernur telah menunjukkan PLH yang juga begitu sangat lama masa jabatannya itu 1 tahun, maka menunjuk kembali saudara
saudara Teddy untuk menjadi PH. Dan ini sebenarnya menurut saya Pak Gubernur harus ekstra hati-hati ketika ngambil keputusan yang sepantasnya dia tidak lakukan, karena ini sebenarnya menjadi ranah DPRD kalau menurut Undang-Undang 10 2016, kemudian PP nomor 12 tahun 2018, kemudian lagi Undang-Undang 30 tahun 2004, di mana masih sangat memungkinkan ditunjuknya pejabat bupati, dilakukan pemilihan untuk paslon bupati definitif yang menjadi hak sepenuhnya DPRD Kabupaten Oku. Nah, kenapa ini tidak diberikan terhadap pihak DPRD Oku? Kenapa kembali mengatakan bahwa tidak akan ada pemilihan untuk Kabupaten Oku dan Muara Enim? Saya rasa ini Pak Gubernur mendahului undang-undang dan ini tidak pantas. Makanya menurut saya kembali pada kawan-kawan di DPRD Oku bagaimana menyikapinya. Apakah nanti mereka menerima, menolak, atau mengkritisi ulang terhadap keputusan yang sepantasnya tidak tepat dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Makanya sekarang saya minta kita memberikan sikap secara objektif dan kritis supaya kondisi ini tidak terulang, karena ini menyangkut eksistensi dan aspek legal formal, juga keberlangsungan beberapa pembangunan. Hari ini merupakan hari keempat pencarian korban tenggelamnya perahu jenis Pakura di perairan Selat Pulau Lembeh. Perahu itu tenggelam karena mengalami kebocoran. Hingga hari ini tim gabungan masih melakukan upaya pencarian bocah yang menjadi korban. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana proses pencarian ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Manado. Ada rekan Christian Wayunggiri yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Selamat malam rekan Thea dan Tribun News dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan peristiwa kecelakaan perahu Pakura yang tenggelam dihantam gelombang dan angin kencang di perairan Pantai Madidir, Kecamatan Madidir Weru, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Hingga hari keempat ini, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, kami baru saja mendapat informasi dari Basarnas Manado melalui Kaops Basarnas Manado, Bapak Jenrip S. Paendong, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah menutup atau meng-close pencarian seorang bayi usia 7 bulan mulai sore hari ini atau tepat di hari keempat proses pencarian. Menurut mereka ditutupnya proses pencarian oleh potensi SAR terkait di hari ini karena sudah 4 hari mereka melakukan pencarian, namun tidak ada tanda-tanda ditemukannya jasad atau bayi usia 7 bulan yang tenggelam karena kasus kecelakaan perahu Pakura pada hari Selasa kemarin di perairan Pantai Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan selama 4 hari, menurut Jenderal S. Paendong, pihaknya sudah melakukan pencarian dengan optimal dan maksimal, namun apa yang diharapkan belum didapati rekan Dea. Pencarian yang terus dilakukan oleh seluruh potensi SAR selain Basarnas Manado, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, ada unsur TNI, Polri, ada juga masyarakat dan keluarga, serta pemerintah Kota Bitung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamung Praja hingga unsur RAPI atau radio antar pihak radio, dan ada juga dari potensi-potensi SAR lainnya yang sudah ikut mencari dengan maksimal hingga memperluas area atau wilayah pencarian jauh dari titik yang diduga menjadi lokasi kecelakaan. Dan lanjut, kata Jenderal S. Paendong, Kasih Ops Basarnas Manado, jika
ada informasi atau temuan yang berkaitan dengan pencarian jasad bocah atau bayi usia 7 bulan tersebut, pihaknya kembali akan melakukan operasi pencarian. Akan kembali dibuka jika memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat maupun dari keluarga jika mendapati atau ada tanda-tanda terkait dengan objek yang dicari. Dan mereka juga akan kembali melakukan operasi pencarian jika ada titik terang atau temuan. Untuk itu mereka mengimbau, menginformasikan pada seluruh masyarakat maupun pihak terkait lainnya jika ada tanda-tanda ataupun menemukan agar segera melaporkan kepada mereka maupun instansi atau potensi SAR lainnya. Jadi hari ini proses pencarian sudah dihentikan dan sifatnya hanya pemantauan oleh semua yang terkait dalam potensi SAR. Demikian laporan dari Kota Bitung, Tribun Manado, Christian Wayongkere. Selamat malam rekan-rekan yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Christian, dan berikut Tribuners keterangan lengkap dari Kaops Basarnas Manado, Jenry S. Pande. Layan dong selengkapnya. Kegiatan operasi SAR pencarian yang di darat juga, hingga pada hari keempat ini kami belum mendapatkan hasil yang kami inginkan. Itu sementara. Kendalanya apa? Soal kendala, saya pikir untuk operasi pencarian hari keempat ini tidak ada kendala apa-apa. Untuk cuaca masih bersahabat. Jadi Pak, misalkan kalau ada penemuan tanda-tanda korban Pak, apakah operasi akan dilanjutkan lagi Pak? Oke, jadi untuk operasi pencarian kita awalnya dimulai dari hari Selasa ya, Selasa malam hingga hari ini sudah memasuki hari keempat. Memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya, untuk pelaksanaan kegiatan operasi pencarian, namun Tuhan berkehendak lain. Artinya ya kami sudah berusaha, namun tidak menutup kemungkinan ya, pada hari ini memang kita close untuk operasi pencarian, tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan selanjutnya tetap kita melakukan pemantauan. Artinya di dalam kita melakukan pemantauan tetap kita komunikasi dan koordinasi dengan potensi yang ada dan masyarakat maupun nelayan yang ada. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan berkehendak mengizinkan anak Ilham ya tampil lakukan pemantauan, tetap kita komunikasi dan koordinasi dengan potensi yang ada dan masyarakat maupun nelayan yang ada. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan berkehendak mengizinkan anak Ilham ya tampilan umur 7 bulan ya, mudah-mudahan bisa ditemukan. Apabila ada masyarakat atau potensi lain mendapat informasi demikian, korban mereka bisa temukan, operasi SAR kami akan lanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan evakuasi. Berarti tidak 7 hari Pak ya? Tidak tunggu 7 hari, ini sudah mau dihentikan? Kalau 7 hari, memang aturan kita Pak 7 hari Pak. Namun dilihat situasi dan kondisi yang sudah 4 hari kita melaksanakan kegiatan operasi SAR ini sudah maksimal. Ya. Kita sudah berusaha mencari baik posisi di sebelah utara, sebelah selatan, timur, semua kita sudah sapu. Jadi potensi-potensi yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini termasuk alut-alut yang mereka gunakan dengan anggota yang berada di perahu karet maupun di speed, itu mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hingga pada saat ini belum mendapatkan hasil. Informasi berikutnya datang dari Provinsi Bali. Satlantas Polres Badung menggelar operasi keselamatan agung taat lalu lintas di Simpang Polres Badung. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan cipta kondisi Seltikar lantas di masa pandemi COVID-19. Menariknya, masyarakat atau pengendara taat berlalu lintas langsung diberikan minyak goreng dan masker. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana pantauan saat pelaksanaan operasi ini
akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Bali. Ada rekan Komang Agus Arianta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, terima kasih Dea. Bisa saya laporkan dari pemantauan operasi keselamatan agung yang dilaksanakan Satlantas Polres Badung itu menyasar beberapa kendaraan yang melintas di simpang Polres Badung. Nah, jadi menariknya tidak hanya himbauan atau masker yang diberikan, namun jajaran Satlantas Polres Badung juga memberikan minyak goreng sebagai hadiah atau reward atau bagi pengendara yang tertib berlalu lintas. Nah, dari pantauan Tribun Bali, saya sendiri di lokasi, ada beberapa pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 dihentikan dan diperiksa satu persatu administrasi atau surat-surat kendaraan. Jika pengendara melengkapi administrasi atau surat kendaraan, maka akan diberikan hadiah. Nah, hal itu dilakukan agar masyarakat tetap taat berlalu lintas. Selebihnya di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat juga dihimbau menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk memastikan pengendara tertib berlalu lintas, jajaran Satlantas Polres Badung juga melakukan pembagian brosur dan juga menempel stiker di beberapa kendaraan untuk memastikan bahwa pengendara tidak memegang handphone saat berkendara. Jadi, Satlantas menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Badung agar taat berlalu lintas. Nah, dari hasil wawancara kepada Satlantas Polres Badung, yakni AKP Aan Saputra, dipilihnya reward atau hadiah minyak goreng itu karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok saat ini, mengingat di beberapa daerah, termasuk juga Bali, minyak goreng sangat langka. Namun, Satlantas untuk memperoleh minyak goreng itu sudah jauh-jauh hari menyiapkan dari personelnya masing-masing, sehingga terdapat puluhan minyak goreng yang dibagikan untuk hadiah kepada para pengendara yang tertib lalu lintas. Jadi, Satlantas menghimbau kepada masyarakat agar tertib lalu lintas dan selalu patuhi lalu lintas, peraturan lalu lintas, dan selalu berhati-hati. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Agus juga sudah melakukan wawancara bersama Kasatlantas Polres Badung AKP Aan Saputra. Berikut liputan lengkapnya. 2022 kami melaksanakan penindakan dan pemberian hadiah terhadap pengguna jalan. Jadi diawali dengan pemeriksaan surat-surat kendaraan baik itu SIM, STNK, roda 2 dan roda 4. Nah, pada saat kami memberikan hadiah tersebut dan pengguna jalan pun melengkapi administrasi, apalagi pada saat ini COVID ini kan semakin menanjak, prokesnya kita memberikan masker. Jadi pada saat pengguna jalan lengkap administrasinya, kita memberikan hadiah berupa minyak goreng. Jadi kami dari Satlantas menyisikan sedikit untuk pengguna jalan yang betul-betul menaati lalu lintas dan protokol kesehatan. Kenapa dipilih minyak goreng, Anda? Kami beranggapan bahwa minyak goreng ini sangat dibutuhkan di kalangan ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu, di mana ibu-ibu juga kan masak itu harus memakai minyak goreng. Jadi kami memberikan minyak goreng kepada pengendara yang dimana pengguna juga ibu-ibu. Responnya seperti apa tadi? Yang mendapat minyak goreng dan? Alhamdulillah sementara ada dari pengguna jalan yang mengharapkan memang untuk minyak goreng di rumah. Adapun respon terkait yang sangat bagus tindak lanjut dari kami.